Halo, apakah suara saya sudah terdengar lagi? Sudah, Miss. Sudah, Ya, Miss. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Can you hear my voice? Suara saya terdengar lagi tidak? Dengar, Miss. Halo? Terdengar, Miss. Halo? Sudah jelas, Miss. Sudah terdengar, Miss. Lagi tidak? Terdengar, Miss. Halo? Sudah terdengar, Miss. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oh, oke, terdengar. Oke, baik. Langsung saya lanjutkan ya. Ini soalnya di sini saya enggak bisa terlihat. Oke, sambil saya admit yang lainnya. Oke, mohon maaf. So sorry for this inconvenience. Sebentar. Oke, sudah terdengar. Oke, baik. Saya lanjutkan sebentar ya. Ini tadi jenis-jenis dari noun phrase. Contoh-contohnya di sini ada misalnya gerund plus noun. Nah, nanti apa itu gerund? Nah, nanti pasti akan saya jelaskan setelahnya. Gerund plus noun, maka contohnya di sini adalah misalnya the printing equipments. Printingnya adalah gerundnya. Equipments adalah noun-nya atau kata bendanya, begitu ya. Smoking area, ini saya hanya baca phrase-nya saja, contoh phrase-nya saja. Smoking area, maka smoking-nya adalah gerund, sedangkan area-nya adalah noun-nya atau head of noun-nya, gitu ya. Ada contoh-contoh yang lainnya di sini, noun, bahkan noun plus noun tadi ya, bookstore, begitu ya. Bookstore itu book dan store sama-sama noun, maka ketika digabung antara book dan store, maka akan menjadi satu. Kalau book sendiri kan maknanya buku, hanya buku saja. Kalau store adalah toko, begitu. Toko tapi kan bisa toko apapun. Tapi ketika book dan store ini digabung, entah itu tulisannya dipisah atau digandeng ya, nah itu nanti bisa membentuk makna baru, yaitu toko buku. Nah, ini beda dengan idiom. Apakah idiom itu phrase atau clause? Yaitu it depends ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar idiom apa itu namanya? Misalnya a cup of tea. Nah, a cup of tea itu kan bisa jadi memang a cup of tea betulan alias secangkir teh begitu ya. Memang itu adalah frase begitu ya. Tapi ini dia memunculkan makna lain begitu. A cup of tea itu nanti maknanya kayak misalnya apa ya? Let's say bisa diartikan misalnya itu favoritku atau kesukaanku begitu. Misalnya apa ya? That bookstore is my cup of tea begitu ya. Toko buku itu adalah toko buku favoritku begitu. Itu hanya contoh saja. Kemudian di sini tadi yang kedua adalah the combined pre-modifier, ada adjective, ada noun, dia digabungkan menjadi satu begitu. Contohnya adalah ini dengan tambahan-tambahan kayak misalnya artikel ya, atau the begitu ya. Good Japanese food, beautiful Indonesian lady. Good dan beautiful itu kan adjective kita tahu. Kemudian Japanese dan Indonesian itu adalah noun, ya. Kemudian ditambahkan dengan food dan lady, maka dia menjadi noun phrase yang baru begitu. The beautiful Indonesian lady. Kira-kira head-nya yang mana begitu? Ada yang bisa membantu head-nya yang mana? The beautiful Indonesian lady.
Coba Mbak Tutut Handayani ada enggak? Mbak Tutut Handayani, are you there? Yes, Miss. Kira-kira, ya halo Mbak Tutut. Boleh, silahkan. Halo, Mbak Tutut. The beautiful Indonesian Halo, Miss. lady, noun-nya yang mana? Head dari phrase itu yang mana? Mbak Tutut, are you there? Yes, Miss. Hello, Halo, Mbak Miss. Tutut. Mbak Tutut ada enggak? Halo, Miss. Sudah unmute. Kan ada suaranya ya? Di tempat saya enggak terdengar. Sudah menjawab atau belum? Atau di chat saja, kalau ada trouble begitu di chat saja boleh. Boleh di chat head-nya yang mana begitu. The beautiful Indonesian lady. Mbak Tutut menjawab atau enggak ya? Halo. Oke, yang lainnya coba apa? Oh, Indonesian. Coba apakah betul the beautiful Indonesian lady itu head-nya adalah apa? Indonesian? Oh, Indonesian lady. Lady, nah dia yang mana kira-kira? Apakah Indonesian? Apakah lady atau malah justru beautiful? Coba yang mana kira-kira yang betul yang mana? Sorry. The beautiful Indonesian lady. Ini kan tadi, let's say misalnya di bawah sini, ini adalah artikel. Nah, saya tulis seperti ini ya. Artikel. The-nya ya, the-nya artikel. Kemudian beautiful-nya adalah tadi adalah adjective ya. Nah, di sini adalah adjective. Kemudian di sini ada Indonesian, ada lady. Indonesian itu memang adalah noun ya. Nah, lady-nya juga noun. Nah, tapi kira-kira head itu tadi apa sih? Head itu intinya. Sorry. Head itu intinya. Nah, inti dari the beautiful Indonesian lady itu yang mana? Nah, ada yang menjawab lagi lady. Nah, yang betul yang mana? Nggak mungkin the-nya. Nggak mungkin the beautiful-nya. Kenapa? Karena kan we're talking about noun phrase. The beautiful Indonesian lady kalau di Indonesia kan, mungkin bagi kalian yang mungkin yang belum begitu menguasai noun phrase bisa dengan cara mengartikan. The beautiful Indonesian lady. Artinya apa? Mbak Cika. Artinya apa? The beautiful Indonesian lady. Mbak Cika bisa menjawab? Kalau dengan suara bisa nggak sih? Saya kok penasaran. Halo? Saya nggak tahu ini kalian bisa mendengar suara saya, tapi oke. Pakai chat pun juga ada apa-apa ya. Wanita cantik Indonesia, begitu katanya. Wanita cantik Indonesia atau wanita Indonesia yang cantik? The beautiful Indonesian lady. Coba ini kalau kita pecah-pecahkan begini. The beautiful Indonesian lady. Ini kalau misalnya kita buang the-nya masih bisa tertangkap enggak gitu. Beautiful Indonesian lady. Kan masih bisa make sense lah ya begitu. Kemudian ketika kita buang lagi beautiful-nya, masih make sense enggak? Masih. Ya, oke, good. Indonesian lady. Nah, sekarang kalau salah satu ini dibuang gitu ya. Yang masih make sense yang mana? Begitu. Yang lady. Apakah yang lady ya? Bukan Indonesian. Yang lady. Kalau Indonesian ini bisa, let's say bisa dia istilahnya mengacu ke apa ya, identitasnya seseorang itu begitu ya. Tapi kalau lady dia sudah mutlak, dia noun gitu ya. Dia benda gitu. Jadi intinya adalah di sini the beautiful Indonesian lady, intinya adalah di lady-nya.
begitu. Itu yang kita mau cari, yaitu head-nya. The beautiful Indonesian lady. Oke, good, thank you. Nah, sekarang kita coba lagi yang lainnya. Misalnya ada yang beberapa, nah ini, panjang ini. The beautiful shoulder length. Ini length-nya harusnya TH bukan HT ya. Wavy black hair. Nah, the beautiful shoulder length, walaupun ini jadi satu bagian. Ya, the beautiful shoulder length jadi satu bagian. Wavy black hair. Nah, ada 7 unsur lah. Yang di sini disebutkan unsurnya adalah adjective plus noun plus adjective plus noun lagi. Nah, kalau seperti ini bentuknya nanti jadinya seperti apa begitu? Ketika kita mau memilah-milah gitu ya. The beautiful shoulder length. Apa tadi? Wavy black hair. Ya, shoulder length, wavy black hair. Wavy black hair seperti ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Kalau seperti ini jadinya gimana? Lebih banyak lagi unsurnya, lebih panjang lagi istilahnya daripada the beautiful Indonesian lady tadi. The beautiful shoulder length wavy black hair. Intinya yang mana? Sekarang intinya yang mana? Head-nya yang mana? Sekarang head itu intinya yang paling inti begitu dari phrase itu. Yang hair. Hair-nya. Hair-nya. Nah, sekarang bagi yang masih belum ngeh lagi, jangan-jangan yang namanya non-phrase itu semua head-nya ada di belakang. Loh, jangan salah ya, jangan salah. Tadi sesuai dengan hukumnya atau rule-nya tadi. Sesuai dengan rule-nya tadi yang di atas ini tadi, bahwa head-nya itu sekali lagi ya dia bisa di tengah itu berarti pre-modifier-nya punya, post-modifier punya. Atau dia bisa di belakang, itu berarti ada pre-modifier-nya seperti the beautiful Indonesian tadi, lady-nya di sini gitu ya, atau yang ini tadi kebetulan juga the beautiful the beautiful short length tadi. The beautiful shoulder length wavy black hair itu memang sama, yaitu memakai pre-modifier semua. Tapi jangan salah, ada contoh-contoh yang memakai post-modifier atau bahkan dua-duanya. Jadi head-nya in the middle. Bisa enggak sih? Coba kita lihat. Sini ada contoh. Yang memakai post-modifier. Ini single modifier. Contohnya misalnya di sini. Anything wrong. Ini yang paling gampang lah gitu ya. Jadi ini intinya adalah anything-nya. Gitu, something else gitu. Chapter 2 kira-kira kalau di dalam kalimat I don't read chapter 2 yet, intinya adalah di kata chapter-nya. 2-nya adalah post modifier gitu. Seperti ini juga. Jadi non yang dimaksud di sini, kalau nanti kamu pelajari non yang di sini itu kalau hanya satu saja di bagian ini, yang bagian single post modifier, berarti ini head-nya. Non-nya di sini head. Nah, ini misalnya money to pay the book. Money to pay the book. Jadi intinya adalah di kata money-nya. Book to read for his test. Itu juga intinya adalah book-nya. Ya, jadi misalnya gampangnya itu misalnya kamu sama teman ngobrol gitu. Saya mau beli makan begitu. Nah, makanan seperti apa begitu. Misalnya saya bilang ke temanmu, saya mau beli makan, tolong beliin dong gitu. Nah, makan itu kan masih luas begitu. Makanan gitu ya. Makanan itu kan masih luas. Makanan seperti apa gitu. Apakah misalnya makanan yang murah atau makanan yang enak atau makanan murah tapi juga enak atau makanan yang belinya harus di mall misalnya atau makanan yang seperti apa. Nah, itu sebenarnya non-phrase itu menjelaskan semua detail tadi. Jadi menjelaskan satu
satu benda, kata benda gitu ya. Mau dijelaskan dengan sedetail apapun itu nanti pasti bisa gitu ya. Dengan aturan seperti ini tadi. Kemudian ada contoh di sini. The book written by Tom. Intinya apakah book-nya atau Tom-nya gitu. Intinya adalah book-nya ya, karena dia memakai post modifier tadi. Atau ini misalnya the gift which was bought by his mother. Kado yang dibelikan oleh ibunya. Intinya kan kadonya, bukan ibunya. Atau bukan yang dibelikannya, bukan. Tapi kado. Kado yang mana sih? Yang apa sih? Yang seperti apa sih? Nah, gitu. Itu maksud dari non-phrase itu seperti itu. Ingin mendetailkan sesuatu yang disebut seseorang. Gitu ya. Bagaimana dengan combine post modifier? Gitu. Nah, ini contohnya misalnya noun plus past participle plus prepositional phrase. Nah, nanti kamu satu persatu pasti akan lebih jelas lagi apa itu past participle, apa itu prepositional phrase, nanti akan saya jelaskan di berikutnya gitu ya. Contohnya, the boat exported to Canada on cargo. The boat exported to Canada on cargo. Misalnya, intinya apa the boat exported to Canada on cargo ini? Ada yang bisa menyebutkan pakai unmute boleh, pakai boleh. The boat exported to Canada on cargo. Ada yang mau menjawab? Intinya apa? Headnya apa? Coba. Apa? Apa? Halo? Tadi jawabannya apa? The boat. Sorry. Oh, the boat. Okay, the boat means the boat exported to Canada by ini ya, seperti ini ya, cargo. Oops. The boat exported to Canada by cargo. Kapal yang diekspor ke Kanada itu maksudnya barang yang ada di barang yang ada di kapalnya itu ya, bukan boatnya itu sendiri. The boat exported to Canada by cargo. Kapal yang diekspor ke Kanada melalui kargo. Oh, jangan-jangan dia memang jualan boat juga ya? Oke. Jadi ini jualan boat, tapi boatnya itu dimasukkan ke kargo, diekspor ke Kanada. The boat exported to Canada by cargo. Kapal yang diekspor ke Kanada melalui atau dengan kargo, atau istilahnya diangkut dalam sebuah kargo. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata bendanya kan ada beberapa memang. Boat, ada Canada itu juga ada kata benda, atau ada juga cargo. Jadi ada 3 kata kerja. Kata benda. Nah, tetapi inti dari frasa benda sebanyak ini atau sepanjang ini, kira-kira yang mana intinya? Tadi kalau lebih gampangnya kan di Indonesia kan, the boat exported to Canada by cargo. Kapal yang diekspor ke Kanada dengan kargo. Kan intinya adalah ya si kapalnya itu sendiri begitu. Oke, kemudian ada contoh lainnya di sini yang terakhir di sini. Kebetulan ini tentang boat semua. The boat which is available in the harbor. The boat which is available in the harbor. Kapal yang tersedia atau yang ada di bandara. Apa itu? Harbor. Pelabuhan ya, thank you. Kapal yang ada di pelabuhan. Kapal yang ada di pelabuhan atau kapal yang tersedia di pelabuhan. Kata bendanya ada 2, yaitu kapal dan pelabuhan. Tapi intinya yang mana? Apakah boatnya atau harbornya? Nah, itu nanti yang harus kalian bisa kuasai ya. Jadi ketika ada frasa kata benda, dari yang mulai hanya 2 kata, 3 kata, 5 kata dan sebagainya, itu harus kalian perhatikan. Sebentar, kata bendanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 misalnya. Waduh, ada 4. Nah, dari 4 itu mana intinya itu yang mana?
Rasa ini menjelaskan, sebenarnya intinya menjelaskan apa sih gitu. Seperti tadi, makanan yang seperti apa gitu. Jadi bukan Kanadanya, bukan pelabuhannya begitu ya. Jadi bukan kargonya, tetapi boatnya misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari dulu. Kemudian sementara itu saja dulu ya, karena ini waktunya sudah habis juga. Nah, nanti tolong dikerjakan yang ini. Ini saya publish dulu. Nah, saya publish dulu. Nah, ini di sini ada assignment yaitu non phrase ya, kalian klik di sini. Nah, di sini nanti do the exercise on non phrase to check your understanding about the material. Ini sebenarnya harusnya tadi ya, tapi ini kita sudah diskusikan, jadi kamu harusnya sudah lebih paham begitu. Nah, di sini ada soal apa dalam bentuk Google Form. Nanti tinggal dikerjakan saja emailmu apa, namamu apa, nimu apa, kelasmu yang mana, nanti diklik-klik saja, baru kemudian dikerjakan di situ nanti. Nah, ini langsung saja dikerjakan. Saya beri waktu sebentar saja karena habis ini langsung dikerjakan. Nanti mungkin 2:30 ya saya tutup, klik begitu ya. Tapi ini kita tutup dulu pertemuannya. Jadi nanti setelah ini kamu bisa langsung mengerjakan. Saya gampangnya mungkin saya share dulu saja ya. Mungkin kalau kalian belum mengakses belum mengakses Schoology, saya sharekan dulu nanti di grup WA ya. Nanti di grup WA bisa langsung kalian kerjakan. Sebentar ini nanti saya ambil dulu. Oke, begitu saja dulu pertemuan hari ini ya. Sayangnya belum bisa membahas yang lain-lainnya satu-satu dulu. Tolong dengan seksama nanti materi yang ini tadi, yang satunya ini tadi dipelajari dulu juga supaya lebih paham. Dan nanti pembahasan minggu depan mungkin masih juga kita bahas non phrase sedikit, tapi sudah terkait dengan materi yang berikutnya karena tadi sudah ada semacam gerund phrase dan sebagainya. Gitu, is there any question? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti sebentar lagi nih kita tutup Zoom-nya. Kemudian saya share ini tadi ya, nah yang di sini Google Form, nanti langsung saja dikerjakan untuk absensi minggu ini dulu ya. Sementara yang kemarin belum atau tidak, jadi saya membuat seperti ini. Oke, nanti tinggal dikerjakan seperti ini saja. Langsung saja dipilih jawaban yang menurutmu yang paling benar, dikerjakan hanya sekali saja, tidak boleh 2 kali. Kalau 2 kali nanti malah justru tidak ada nilainya. Saya tunggu nanti sampai jam 2:30-an lah ya, gitu ya. Oke, thank you everyone. Ini nanti Google Form-nya diisi, dikerjakan untuk absensi minggu ini. Gitu ya. Thank you. Tapi kalian pun bisa ketika penasaran dengan gerund phrase itu apa sih, ini apa sih, insya Allah di sini sebenarnya sudah ada materinya. Ya, nanti tinggal menunggu waktu untuk saya atau kita diskusikan saja. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Tapi kalau assignment-nya memang masih saya tutup. Nah, ini sebenarnya sudah ada materinya, sudah ada semuanya begitu dari materi awal sampai akhir. Gitu ya. Jadi nanti bisa belajar mandiri juga untuk mempelajari yang ada di sini dulu, nanti baru saya jelaskan ketika kita Google Meet berikutnya. Gitu ya. Thank you everyone for your coming. Sebentar saya cek dulu view-nya ini mana ya. Sebentar. Saya agak bingung dengan model seperti ini. Saya stop share dulu. Oke. Gallery saya screenshot dulu seperti biasa. Oke, sebentar. Saya sudah screenshot yang kedua. Bentar ya, saya screenshot dulu yang kedua dan ketiga. Baru kemudian saya sebentar. Oke, setelah ini langsung dikerjakan ya kalau sudah saya share di
melalui grup kalian saja, grup WA saja dulu. Nanti kalau mau mengakses Puloji setelah mengerjakan sesi apa. Itu ya. Thank you everyone for your coming. Sorry for the inconvenience tadi karena saya enaknya memang administer Google Meet seperti ini di rumah ya. Kalau di sini nggak begitu nyaman ternyata. Oke, thank you. I'll see you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Tunggu linknya nanti ya, sebentar lagi ya. Oke, silakan klik dulu. Oke. Thank you everyone. I'll end the meeting now.